juga tentang pelajaran-pelajaran yang mengandung di dalam perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka luntua hana luntua mulai ba'awai dah karena takut-takut untuk hana depan piu. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya Aminah, tepat di tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal, maka napedra urinang mak urang Arab yang hadir menemani dan juga membidani atas kelahiran Rasulullah oleh ibunya, yaitu Aminah. Dalam termasuk ada ruh mulia, yaitu Siti Sonam Perumuh Fir'aun, Siti Asiyah dan juga Siti Maryam ibunda Nabi Isa AS. Hanasi gatnya nyo naput draurinang mak yang hadir wate Nabi getio lahir. Yang pertama nyo butingat gedayong, nyo wajib terpua sebagai gedayong urung meiman, wajib terpua dayong. Pertama urinang yang hadir wate lahir Nabi yaitu Ummul Aiman. Ummul Aiman kan dayah Ummul Aiman, dayah Ummul Aiman ngecok nan Ummul Aiman li Walid nebuh nan dayah. Ummul Aiman adalah sirolamid inang ata nekebah li Abdullah ketika Abdullah wafat, meninggalkan 5 ekor unta dan juga yaitu kambing beberapa ekor dan seorang hamba sahaya budak yang bernama Ummul Aiman, yang bernama Barakah, yang gehei dengan Ummul Aiman. Nyan lamit yang nekebah li Abdullah kepada Aminah ketika Aminah melahirkan, Ummul Aiman hadir. Ummul Aiman nyoma rudaw nama kawin dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah nyo adalah sirolamid yang nehibah li Siti Khadijah kepada baginda Nabi, yang kemudian Nabi memerdekakan Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah adalah anak angkat Rasul, karena di awal-awal Islam dibolehkan orang mengambil anak angkat, adopsi anak, gecok anak gop gepelahara, gepejit ke anak rawa ge, menyebahasa kitab geken dengan tabani punanji tabani menyebani nyen anak raw, menyetabani anak gop, tapi tak pejit ke anak gedayang. Di awal-awal Islam membolehkan tabani, termasuk Nabi yang hana panjang umur anak agam nutung li Nabi sirawana anak agam yang bernama Zaid bin Harisah ngetabani ngecok ke anak angkat Rasulullah, yang dudawa hukum tabaninya gepubati oleh Allah di dalam Islam. Jadi dino hanjit leyan cok anak gop tak pelahara tabah yahra wajih nasab tabangsakan nasab ke gedayong nan mak rawajih tapinah perumah gedayong tak pejit ke makji nan yah rawajih tapinah nan gedayong tak pejit ke nan yahji. Contoh sirawanu nanji pura-pura Sa'ad, yang yah rawajih Sa'ad bin Sa'id redo tatung le gedayong nan gedayong Su'ud. Ketika tacok si Sa'ad tabah nan Sa'id yahra wajih tak pejit kepada gedayong ayahai, tak kendruk Sa'ad bin Su'ud, tapi nah Sa'ad bin Sa'id tak pejit Sa'ad bin Su'ud geken tabani. Hukum tabani adalah haram, bahkan le lentuan kalen urang yang tabani, urang kaya bisa bangkrut.
urang sehat cepat gerasakan sakit, udip meteng paneng, udip bangkrut ngan sebab tabani. Pakan lun tuan pun hanan tuan teken nyau le takalan di dalam kenyataan. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka Nabi mengangkat anaknya, anak angkatnya itu Zaid bin Harisah yang berkahwin dengan Ummul Aiman sampai beliau punya anak. Ketika Islam membatalkan tabani, Allah menurunkan ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, tiadalah Muhammad itu bapa bagi lelaki di antara kamu. Kan Nabi Muhammadnya bapa bagi salah seorang lelaki di antara kamu. Yang lelaki di situ maksudnya adalah Zaid bin Harisah. Muhammadnya kan bapa bagi Zaid bin Harisah. Pakan Allah nepegah makana Muhammadun aba ahadin mirjalikum. Pakan kan bapa, karena Zaid bin Harisah kagei abu ke Nabi, kagei bapa punya bahasa gedayo. Allah nepebati Muhammadnya Nabi Muhammad kan bapa bagi Zaid bin Harisah. Walakin Rasulullah, tapi Nabi Muhammad Rasul Allah, Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup bagi segala nabi-nabi. Nabi Muhammad Rasul Allah, utusan Allah, berarti Allah yang mengutus Nabi untuk menyampaikan risalah kepada kita umat. Allah yang mengutus, takkan mursil. Nabi yang diutus, takkan rasul. Antara mursil dengan rasul nyau hanjit musapat. Hanjit bak sira urang, gak nyan urang utus, gak nyan utusan. Hanjit yang mengutus bukan utusan, yang utusan bukan yang mengutus. Maka Allah yang mengutus Nabi, Allah bukan Nabi, dan Nabi bukan Allah. Nyan ban mak tak pahami bak makna walakin Rasulullah. Jadi hanjut bak Nabi Muhammad nyan nyo musapat, gak nyan Allah, gak nyan Nabi. Hanjut nyan. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup Nabi. Lagi Nabi sendiri juga mengatakan ana khatamun nabi, lunyo penutup Nabi, la nabiyya min ba'di, yang hana nabi le lun. Pakan mak Nabi ne pegah lun penutup Nabi. Nabi juga menegaskan hana nabi lelun, tegas jelas, karena terpaham bahawa ada nabi leh Nabi Muhammad. Maka apapun dakwaannya, apapun dakwaan, siapapun yang mendakwa bahawa genyan adalah nabi, nabi ke-26, nabi ke-27, nyoma dakwanya batil. Pakan Quran menjelaskan wa khataman nabi, Rasul juga menjelaskan wa khatamun nabi, lunyo adalah penutup nabi. Maka karena demikian tertolaklah anggapan bahawa nak urang yang dakwa do nabi mak getanya tinggal di simpang Mamplam aman, hana urang yang dakwa do nabi aman. Getanya di Aceh mungkin manteng aman sahnya, tapi bak tempat gop, bak nanggro gop, bak daerah gop, ada orang yang mendakwa dirinya nabi. Umpama di Pakistan ada, yaitu
Ahmad pukun Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad kelahiran Pakistan. Dia mendakwa dirinya Nabi. Lih Nabi Muhammad Nabi. Jihna agama baru diba, yaitu Islam. Apa ikutnya? Yang kedua nan agama ji. Nan kitab suci ji adalah Az-Zikra. Nyo dakwa dro nyo Nabi mak nyo betul. Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, sayakunu fi ummati salasuna kazzabin. Akan ada di kalangan umat lun yang dipegah rawaji umat lun 50 orang pembohong, 50 orang dakwa dra Nabi, kulluhum yaz'amuna annahu nabi. Seluruh mereka mendakwa dirinya nabi. Di zaman Nabi na 5 orang nabi palsu. Lih wafud Nabi nyo bermunculan urung dakwa Nabi. Maka di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq rab abih masa kekhalifahan beliau pada geperang urung murtad, geperang nabi-nabi palsu, geperang urung murtad yang kembali kepada agama kafir. Lih wafud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mak tancapkan dalam hati bahwa Nabi Muhammad, Nabi penutup Nabi, hana Nabi lili Nabi Muhammad, so manteng yang dakwa dro Nabi nyanjih je kepada kafir. Urung yang membenarkan urung lain yang gedakwa dro Nabi, nyan urung yang pun je ke kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Teruk di Indonesia mak, na urung yang dakwa dro Nabi. Na Ahmad Musaddiq daerah Bandung Jamun didakwa doa Nabi. Teruk ba Nabi nang na. Tapi hana menempok terima wahyu malaikat karena kawai tamu dalam penjara. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, nyo Nabi dijelaskan Nabi adalah penutup segala nabi. Tak kisah apa tahu no. Urinang pertama yang hadir waktu Nabi lahir adalah pertama Ummul Aiman. Nan ganyan barakah yang gekuniah dengan Ummul Aiman. Yang kedua Salam, yaitu Syifa bin Auf. Syifa bin Auf ganyan adalah mak daripada Abdurrahman bin Auf. Hadir ganyan waktu Nabi lahir, membantu Aminah melahirkan ananda Nabi akhir zaman, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urinang yang kedua mak yaitu Syifa bin Auf. Yang kelima salam Fatimah binti Abdullah. Fatimah binti Abdullah yang gaknya juga gekun dengan Fatimah Syam. Nak ingat mak bak sejarah jamun segelam Abdullah kahwin dengan Aminah. Ada seorang perempuan bernama Fatimah Syam yang gaknya gelak mekah dengan Aminah karena gekalan tanda-tanda bahwa Abdullah adalah seorang lelaki yang akan lahir pada sulbinya Nabi akhir zaman. Tanda pada wajahnya, gebaca dalam kitab-kitab Injil, kitab Taurat, tanda-tanda ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, tanda-tandanya di wajahnya dan sebagainya, dari zuriatnya, dari keturunannya, sukunya. Maka ligat yang cita-cita bejit gaknyan bagi mak Nabi akhir zaman. Maka gu upayakan pakai bancara berempok kawin gaknyan dengan Fatimah dengan Abdullah. Tapi Abdullah karena hana gu pejit di Allah nyan jodoh gaknyan. Gaknyan gu perkawin lain li ayah ronya itu Abdul Muttalib dengan saudara yang bernama Aminah. Tapi li Fatimah Syamma, Fatimah bin Abdullahnya binti Abdullah hana dendam. Maka ketika Aminah melahirkan, dia kalen Fatimah untuk membantu Aminah melahirkan Nabi Muhammad
gejak pun le Fatimah karena gayan adalah urang inang bidan yang membidani kelahiran di zaman itu, di masa tahun gajah di Mekah. Nyo gepegah le Fatimah hana pernah luntuan kalen ada anak yang lahir yang bisa menerangi rumah sepenjuru rumah. Rumah Aminah mak malamnya pengeh mazhabar rumah. Hana yang support lam kamar ruangan tamu segalanya pengeh dengan cahaya baginda Nabi. Dan Aminah ketika melahirkan yang keluar Aslami. Suwaibah Aslaminya adalah urinem lamit Abu Lahab. Lamit Abu Lahab. Yang le Abu Lahab gepu merdeka lamitnya ketika disampaikan berita ba Abu Lahab li Suwaibah bahwa Aminah telah melahirkan seorang anak lelaki yang sangat tampan wajahnya. Maka senang hati li Abu Lahab. Ada lahir anak kemun ni, anak adik ni, anak Abdullah. Karena Abdullah dengan Abu Lahab nyu ada wadun. Maka senang hati Abu Lahab gepu merdeka lamit ganyan iaitu Suwaibah gekun, hai Suwaibah bak bengehnya lung senang taati karena kata petuk berita bak lun bahwa lun kana anak kemun, anak adik lun, anak Aminah yaitu isteri bagi adik lun Abdullah. Maka lung uronyo lung pemerdeka gata bak lamit lung, gata merdeka daripada lamit lun. Nyan li Abu Lahab mak rupanya urang yang paling pun senang hati lahir Nabi Abu Lahab. Man li Abu Lahab hana kan dari mulut kan, hana ke baidang melasah. Tapi li Abu Lahab gepu merdeka lamit karena senang hati lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakan senang li Abu Lahab lahir Nabi karena hana gedepu Nabi je kelawan ngau ke. Menya gedepunya Nabi je kelawan ngau ke. Nyan sang manyakkan mungkin kagi le. Tengok kemenan mak dak ada peken lam kampung ngon-ngon gedayo nge masyarakat gedayo urang senang ke gedayo urang galak ke gedayo pajan senangnya pajan galaknya wate mantang cocok ngembe ke mantang pas dengan pikiran ke tapi mereka han cocok ngembe ke le ka dia tak pegah ganyan han tapi pembuat pulan baik ne pembuat-buatnya dosa ne baik ne mujudi baik ne menship baik ne buka aurat baik ne bergaul pergaulan bebas baik ne tinggalkan samayang nyen kadang-kadang wate gitu tak ajak mereka kepada jalan kebaikan dan melarang mereka di jalan keburukan watayan urang bengeh ke gedayung han me diuli ke gedayung ka dicaci maki ke gedayung kai cet rumah kadang-kadang ngan kotoran kai pubuco ban tangin kai syok ban Honda kadilanya paken han cocok le ngan beu nyan kan jinau lagi ngan ma jamunkan di masa awal Abu Lahab senang ke Nabi lahir karena hana gede punyan jid kelawan tapi waktu Nabi kajik ke Rasul kage dakwah Rasulullah dan Abu Lahab menantang dakwah Nabi waktu yang termasuk Abu Lahab yang ingin membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyan mak gepu mereka lamit li Abu Lahab. Tapi walau menan gede waktu Abu Lahab nyo ka meninggai mak ai meninggai
melingai Abu Lahab, mak akan melingai Abu Lahab. Put 5 urau lih perang Badar. Karena li Abu Lahabnya kena penyakit tumut bangsa bawah tubuh. Tumut lang-lang ni mata kita mau tumut. Lang pinyung, lang hidung, bak muka, bak badan, bak kaki, bak jarau tumut. Bertuh nyo timuh lain, bangsa bawah badan ke timuh tumut li Abu Lahab. Kep luar biasa. Dipuji orang oleh masyarakat. Perumah jauh dengan Abu Lahab. Anu jauh dengan Abu Lahab. Masyarakat dipuji orang dengan Abu Lahab. Sampai waktu mati Abu Lahab mak hana saw tanam. Pakon hajat urang kem datang. Luar biasa kem. Di kuhuru ke Abu Lahab icok dengan kaya. Icok kaya nyen itulah dengan kaya. Itulah berat Abu Lahab dalam uruk onian dirun tanah duk nan mak urang luat ke bangkai Abu Lahab. Karena Abu Lahabnya memang urang yang seharusnya melindungi Rasulullah karena anak kemuan ke, ternyata Abu Lahab urang yang menantang dakwah Rasulullah. Maka Allah gebi balasan azab ke Abu Lahab. Mati Abu Lahab dalam keadaan kena penyakit yang cukup luar biasa. Lih mati Abu Lahab gelempau wali anak kemuan ke, anak adik ke, so nan ke, so adik kanyan iaitu Abbas. Gelempau lah li ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anak daripada Abbas. Abbasnya adu-aduan cik dengan Abu Lahab. Abbasnya termasuk urang yang malim dah. Yan malim. Ibnu Abbas urang yang malim, yang Nabi nemu doa keganyan bu malim gemat li Nabi bak dada Abu Lahab, bak dada Ibnu Abbas nemu doa dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan ilmu yang alim, yang faqih kepada Ibnu Abbas ini, dan jadikan dia orang yang alim dan ahli tafsir, bisa mentakwilkan Al-Quranul Karim. Nyan ke Ibnu Abbas urang yang cukup malim, yang termasuk yang urus sahabat yang malim. Nyan Ibnu Abbas mak-mak sekalian yang dimuliakan Allah. Putra gelempau le Ibnu Abbas. Sang-sang gekalan Abu Lahab le Ibnu Abbas dalam lempau. Getanyang le Ibnu Abbas ba Abu Lahab. Hai Abu Lahab, kaifahal? Kiban keadaan drone, pat drone jinau, kiban keadaan? Gesut dia Abu Lahab, ana finnar, lun lam neraka. Tu Abu Lahab, lun lam neraka. Karena lu tantang dakwah Muhammad, lu ingkar Allah, lu ingkar Nabi Muhammad, halu patih Rasul, lu ingkar Al-Quran, maka lu dalam neraka. Tapi ya kena Abu Lahab dalam po Ibnu Abbas. Tapi setiap urus Senin, kip urus Senin termasuk Senin Singa, insya-Allah Abu Lahab gepupui azab li Allah dalam kubur, dalam barzah. Abu Lahab mak pui azab. Itibit iya Abu Lahab gepegah kerau dalam po antara dua jemari Abu Lahab. Antara dua jaronyo itibit iya lang jaro Abu Lahab di alam barzah, dan yang dijeb li Abu Lahab untuk meringankan azab Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tiap urus Senin pui azab. Abu Lahab tiap urus Senin itibit iya dalam celah-celah jaro kanyan. Pakan karena Abu Lahab senang hati lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan kapi SKKP ke Abu Lahab ba Allah trun tabat yada Abi Lahab wa tab. Nyan surat keputusan kapi Abu Lahab. Tapi ternyata Allah meringankan azab Abu Lahab gara-gara Abu Lahab gembira hati ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gekih le ulama-ulama, bagaimanakah dengan kita
umat Nabi Muhammad, ahli tauhid, ahli kalimah la ilaha illallah, ahli kiblat, umat Nabi yang cinta ke Nabi, yang tak peringati maulid Nabi, kita mencintai Nabi, memperbanyak selawat kepada Nabi, tak santuni anak yatim, tak kanduri, tak beri makanan fakir miskin, niat gedanya tak puraya urulahi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dipastikan hari kiamat akan mendapatkan syafaat Nabi nanti di padang mahsyar. Lagi Nabi ni perah kerawana, man azzama maulidi, siapa orang yang membesarkan, mengagungkan hari kelahiranku, mengagungkan kelahiran lun, diperaya kelahiran lun, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka akulah orang yang memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham, paduknya pun 20 ribu, pun 50 ribu, ba'urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah, maka seakan-akan urangnya geinfak harta sabah gunung bak perang sabilillah. Begitulah pahala Allah berikan kepada orang yang gemusrekah, yang gegeruk, yang gepakai harta gemusrekah, geinfak harta, gebelo manuk, gebelo itik, gebelo berah, yang gesantunian yatim, bak urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Allah berikan pahala bagaikan dia menginfakkan 1 gunung emas bak perang sabilillah. Mak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyawa mak pedra urinang yang hadir wate Nabi kita nyawa lahir. Yang kedua, Nabi mak lahir pertama jila ge pususu Nabi lidra mak Nabi, iaitu li Aminah. Tapi hanatrep mak Nabi susu, karena kebiasaan ada orang Arab leh lahir nyan anak ganyan gi pususu bagok, hana gebi kera susu. Maka urineng yang pertama yang menyusui Nabi leh ge pususu lidra sendiri li mak Nabi, iaitulah Suwaibah Aslami, yang lamit Abu Lahab yang kagak pemerekanyo, nyan gak nyan yang bi susu Nabi selama pet belun Nabi gesusui le Suwaibah Aslami. Tuku sekalian, nyan pet belun bukan nyan, maka Nabi ke Suwaibah Aslami termasuk nyan mak rida leh nyan baru Nabi gepususu le urinam, iaitu le Halimah daripada Bani Sa'ad, yang kena Halimah tu Sa'diyah, yang truk daripada Bani Sa'ad, yang tinggal di daerah pegunungan, yang daerah mantang nyaman, hana polusi alam, lingkungan yang baik, maka beliaulah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah disusui mantang tinggal Nabi sapat gengganyan selama 4 tahun Nabi bersama dengan Halimah tu Sa'diyah. Petun mak idih Nabi nemein daerah pegunungan Asril yang lingkungannya baik, yang hana di sini pergaulan bebas, hana di sini lingkungan yang rusak. Nabi bermain-main di dalam kalangan Bani Sa'ad, bak rumah dan kampung Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Pajan dia puau kelai Nabi bak mak Nabi. Waktu peristiwa yang terjadi, yaitu Nabi gebelah dada oleh malaikat Jibril. Betul Nabi umum, Nabi ketika dia main-main, Nabi nejak bak sabah lembah. Di sini le binatang-binatang yang luar biasa. Ada di situ macam-macam binatang buas. Ada bahasa katanya na singa, na serigala, na binatang-binatang buas. Bak sabah lembah. Nabi badanya main-main kenan,
le anak Halimatus Sa'diyah dan kawan-kawannya gepegah Muhammad bak nejak kenal Muhammad inan Nabi datang buas. Nabi penasaran apa itu binatang buas, makin Nabi galak nejak. Ternyata waktu itu Nabi kenal mak rimuang di bedah, serigala di bedah, singa di bedah, dihormat ke Nabi, dihormat kenalam dengan ia menzam-dam, kemudian gepasang baksa kelai dan gusap kembali dari muka, gusap sampai ke bawah. Maka Nabi pulih, Nabi sadar dan hana memberi bekas. Tapi Nabi mantang pucat, pakan mantang terbayang Nabi bunuh. Ada orang yang tidak pernah dia kenal, belum pernah beliau kenal Rasulullah. Hana tulilam ngurungnya itu malaikat Jibril yang teruk gegrup Nabi dan kemudian gebelah dada. Nabi sangat termakut. Anak Halimatus Sa'diyah nekalan, neplungnya pegah bak mak ke dia. Mak Muhammad ka dibunuh, mak Muhammad dibunuh. Ada orang yang berpakaian putih menangkap Muhammad, dibelah dadanya. Muhammad telah mati, Muhammad telah dibunuh. Geplung oleh Halimatus Sa'diyah. Waktu truk kenan Nabi ternyata kapulih. Nabi kalah kebunuh pukul ka sadar kembali, tapi Nabi mantang pucat. Maka lehnyan mak Halimatus Sa'diyah merasa termakut. Hang gejek ke bahle bagai kadang pupu oleh hentre. Yang haik ke tanggungjawab. Maka gecoklah Nabi li Halimatus Sa'diyah. Giyak kembalikan Nabi katanya nak juk pulang bak mak dro Nabi, iaitu bak bak Aminah. 6 tahun umur Nabi mak. 6 tahun umur Nabi. Nekun li Aminah. Ne trip anu lun hana lun ziarah kubu ayah gata wayana Abdullah yang meninggal dalam rantau ketika berniaga kemarin. Anu ingin lun jak ziarah kubu daripada ayah gata anak suami lun Abdullah lun nuk ba gata hayana. Maka necoklah Nabi neba li Aminah mak jak ziarah kubu ayah Rasulullah. Yan ketika na Aminah nuwo truk basabah tempat di Abwah yang sabah tempat antara Mekah dengan Aminah. Maka Aminah merasa sakit di dada, pedih. Kemudian Aminah ni istirahat dan akhirnya di tempatnya ke Aminah nuwa ba Allah. Ni bekali Nabi maknya tengut hana ne pugau watek mataro kaseput mataro kamelele mak hana ne beda ne pugau mak hana ne tepu Nabi yang mak kan nuwa ba Allah. Nabi mantang umur 6 tahun mak ne beda mak ne beda mak kaseput tayak wa mak hana ne beda. Akhirnya dilewat sabah rombongan kafilah dari berniaga gehei di Rasulullah, gehei di Nabi Muhammad. Yang kafilahnya diceritakan mak gan ka hangana buda-buda. Ternyata ketika nekalan Aminah telah tiada. Ne mak gata kana wa Allah. Ne anak mak gata ka hanale ka meninggal alam yang fananya dapat sagedanyo. Maka akhirnya getanomlah di sinan nyan mak kana wa Allah. Nabi 2 bulan dalam kandungan ka meningai ayah. 6 tahun umur Nabi nyan ka meningai mak. Nabi 6 tahun umur nyan ka yatim piatu. Nyan bayangkan mak betapa nasib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun umur mak kan ada anak gedanya kan gelas amin baru gelas SD tajuk sekolah. Ka meningai mak, ka meningai ayah. Ya, maka Nabi katanya ne pelihara nenek Nabi iaitu li Abdul Muttalib. Itu pun tidak lama. Sabar riwayat umur Nabi 8 tahun, sabar riwayat umur Nabi 10 tahun. Abdul Muttalib sakit. Waktu Abdul Muttalib yang sakit, ge yujak ge berkumpul
anak-anak Abdul Muttalib mandum. Yang di sini na Abu Talib, na Abu Lahab, na ramailah abu-abu bawa tayan. Ya, anak-anak Abdul Muttalib berkumpul mandum. Na yang jo iya ke Abdul Muttalib. Gepegah lun kan lung perle iya. Na yang jo makanan gepegah lun kan perle makanan. Lun uronyo hanan lun perle ke makanan. Lun uronyo hanan lun perle kepada iya. Tapi lun menginginkan siapa yang akan melihat, yang akan hirau, memperhatikan cucolun Muhammad yang hanale anaknya mak, hanale bagi anaknya ayah, kaya tim piatu. Nabi Abdul Muttalib memperhatikan kepada anak-anak ganyan. Akhirnya tidang pandangan Abdul Muttalib bak Abu Talib. So Abu Talibnya ayah daripada Sayyidina Ali. Yan ayah Sayyidina Ali. Gehoi Abu Talib gehoi ge syarat. Maka akhirnya oleh Abu Talib geputo pinyung gedekatkan kepala di mulut Abdul Muttalib. Gepegah, wahai Abu Talib, lung percayakan kepada gata ia akan mendidik Muhammad, ia akan memperhatikan Muhammad, ia akan peduli kepada Muhammad, menyesakit tapubat, menyeraya menyedek tabi makanan, menyegerah tabi iya, tadidik Muhammad cucolun yang hanali ayah, yang hanali mak. Ngesut di Abu Talib, ayah siap ayah, lunlah yang akan membela ini keponakanku, cucumu wahai ayah, keponakan bagi aku, anak adik lun Abdullah, lun yang didik. Don ayah tenang, bek susah, bek gelisah, bah lun yang peremun, anak kumun lunnya, cucu donnya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Maka waktu yang ngeken Abdul Muttalib, maka bengahnya, bauronyo, lun ka tenang hati, jiwa lun ka tentram, lun ka aman, dan lun ka tentram pada lun kembali kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah Abdul Muttalib kepada Allah. Abdul Muttalib meninggai. Paduk tun umur Nabi meninggai, sabah penegah umur Nabi 8 tahun, sabah penegah umur Nabi 10 tahun. Nabi kaya tim piatu. Tinggai Nabi bersama dengan Abu Talib. Ketika Abu Talibnya Nabi karena